Salam sejahtera buat kita semua, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Perenungan kita hari ini saya beri judul, apa yang kita takutkan itulah yang menimpa kita. Dan sebelum kita merenungkan secara bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami. Hari ini kembali lagi kami sangat bersyukur kepadamu, di mana atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami pun kembali berjumpa lagi lewat channel YouTube ini untuk belajar bersama-sama lewat firman Tuhan. Dan sebelum kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa Roh Kudus, dan urapilah kami semua yang mengikuti channel YouTube ini, supaya saat kami belajar bersama-sama lewat firman Tuhan, kami pun akan mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak Tuhan dalam hidup kami ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adapun firman Tuhan hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Ayub pasal 3 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Nabi Ayub katakan apa yang dia takutkan itulah yang menimpa Ayub. Dan apa yang dia cemaskan itulah yang mendatangi dalam hidupnya. Dan hal ini Ayub sudah alami sendiri, di mana yang ia takutkan tentang istrinya, yang ia takutkan tentang teman-temannya nanti meninggalkannya, dan yang ia takutkan tentang masa depan anak-anaknya, dan justru hal-hal tersebut itulah yang menimpa Ayub. Lalu apa rahasia untuk menang saat kita hadapi pergumulan hidup yang begitu berat? Kita akan baca dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat ini artinya supaya iman kita tidak jadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan berkata, ingatlah akan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menanggung penderitaannya yang sangat hebat di atas kayu salib. Jadi dengan mengingat karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, hidup kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Sebab persoalan yang terbesar dan terberat dalam kehidupan gereja Tuhan, atau kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bukan saat alami penindasan, bukan kami saat alami peperangan atau alami aniaya, kelaparan, ketelanjangan, dan lain-lain. Tetapi persoalan yang terbesar adalah saat kita jadi lemah dan putus asa. Jadi saat kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat kita jadi lemah dan putus asa, firman Tuhan katakan, sekalipun persoalan itu sangat kecil, sangat sepele, orang yang sudah lemah, orang yang sudah putus asa pasti akan khawatir, takut, sampai akan alami kekalahan yang total. Contoh yang pertama, Raja Saul. Pengalaman dalam peperangan, Raja Saul ini selalu menang dan menang. Tetapi saat Raja Saul ini mulai jadi lemah dan putus asa, Raja Saul pun menjadi sangat takut atas ancaman daripada Goliat. Apalagi ancaman yang datang kepadanya dan kepada rakyatnya itu datang
terus menerus. Kita akan baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat ini menjelaskan bahwa yang menjadi sangat takut itu bukan cuma rajanya atau Raja Saul, tetapi segenap orang Israel atau seluruh rakyatnya itu juga menjadi cemas dan sangat ketakutan. Apalagi ancaman dari Goliat itu bukan cuma sekali atau 2 kali, tetapi berkali-kali datang untuk mengancam. Kita akan baca ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil di depan 40 hari lamanya. Ternyata ancaman itu datang selama 40 hari lamanya. Dan puji Tuhan, bukan kebetulan Tuhan kirim orang-orangnya Tuhan untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan dari Raja Saul dan seluruh rakyatnya. Karena saat itu yang tidak takut kecuali Daud, yang sama sekali tidak pernah cemas dan tidak takut dengan ancaman. Sebab pandangan Raja Saul dan Daud itu beda. Pandangan Daud ini, ia berkata, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang tidak masuk akal akan menjadi bagian kita. Dan dengan modal Daud yang tidak pernah lemah dan putus asa, Daud pun menang dari lawan yang tidak seimbang itu, yaitu Goliat. Contoh yang kedua, saat kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-25 firman Tuhan berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan Yesus Kristus di kali yang kedua akan terjadi tanda-tanda yang dahsyat, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi ayatnya yang ke-26 berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi kegoncangan akan terjadi bukan cuma di bumi saja, tetapi di langit juga. Tetapi jangan cemas dan jangan takut. Akhirnya kita baca di dalam Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi sekalipun di akhir zaman ada penganiayaan kepada orang-orang kudus, penganiayaan kepada gereja Tuhan, yaitu kita-kita sebagai orang-orang percaya, tetapi janganlah takut dan janganlah cemas dengan semua yang akan terjadi dan akan menimpa kepada kita. Karena ayat 16 dan 17 berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Kemudian pada ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19 firman Tuhan berkata, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu
pada saat itu juga. Ayatnya yang ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan pada ayatnya yang ke-22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Kemudian apalagi yang akan terjadi? Ayatnya yang ke-23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kemudian kita loncat pada ayatnya yang ke-26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayatnya yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, rahasia menang saat hadapi pergumulan hidup yang begitu berat adalah janganlah cemas dan janganlah takut. Jadi rahasia menang saat hadapi pergumulan hidup yang begitu berat adalah janganlah cemas dan janganlah takut. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.